Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lokita Inawlandari bersama rekan saya Anissa Nurrohma dan Afifah Widodo Putri. Di sini kita akan mempresentasikan hasil penelitian dari skripsi yang berjudul Perancangan Perbaikan Pengalaman Pengguna pada Fitur Laporan dan Monitoring LMS Enigma Camp. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan bagian-bagian pada skripsi seperti latar belakang penelitian, metodologi, hasil perancangan, hingga kesimpulan. Langsung saja pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian dan juga kajian pustaka. Pada bagian introduction, itu Enigma Camp sendiri menggunakan Learning Management System untuk mendukung proses pelatihan. LMS ini digunakan oleh trainer untuk memonitoring progres serta menyusun laporan pembelajaran dari peserta training. Namun perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan pengalaman pengguna LMS sudah sesuai dengan kebutuhan dari trainer atau belum. Penelitian ini sendiri melakukan survei dan wawancara pada bulan Juli 2025 kepada trainer internal yaitu offline dan juga online bootcamp lead. Hasilnya menunjukkan bahwa adanya kesulitan dalam memonitor progres belajar dan juga menyusun laporan pembelajaran. Next slide. Untuk fitur monitoring sendiri itu dinilai kurang intuitif dan juga kurang inovatif serta sulit untuk diakses. Sementara itu, fitur reporting juga belum menyediakan informasi penting seperti ringkasan pencapaian kompetensi dan juga rekomendasi tindak lanjut terhadap pembelajaran dari peserta training. Hal ini menyebabkan proses monitoring dan juga report menjadi kurang efisien. Karena beberapa hal tersebut, penelitian ini kami mengusulkan perancangan ulang UI UX LMS agar lebih intuitif dan juga informatif. Metode yang kita gunakan adalah metode Lean UX karena Lean UX karena Lean UX sendiri berfokus pada kebutuhan pengguna dan juga berdasarkan iterasi berbasis feedback dari pengguna. Selain itu, penelitian ini juga mengusulkan penggunaan Natural Language Processing atau NLP untuk membantu otomatisasi laporan. Next slide. Pada bagian tinjauan pustaka terhadap studi yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan menu reporting dan monitoring pada LMS, dapat kami simpulkan bahwa sebenarnya penelitian sebelumnya itu menunjukkan bahwa desain antarmuka yang intuitif itu dapat meningkatkan efisiensi dan kepuasan dari pengguna LMS. Selain itu, UI dan UX yang baik juga terbukti meningkatkan keterlibatan dan memotivasi belajar peserta training. Namun, sebagian besar penelitian tersebut juga masih berfokus pada kegunaan LMS secara umum. Belum banyak penelitian yang secara khusus membahas fitur reporting dan juga monitoring, serta mengkombinasikan Lean UX dengan teknologi NLP. Oleh karena itu, pada penelitian yang kami angkat ini, kami bertujuan untuk mengisi celah dari tinjauan pustaka dan kajian yang dari tinjauan pustaka dan juga studi yang udah ada sebelumnya dengan merancang ulang fitur reporting dan monitoring LMS Enigma Camp, mengevaluasinya melalui usability testing serta mengusulkan integrasi NLP untuk meningkatkan proses pelaporan. Baik untuk pembahasan selanjutnya tentang metodologi penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya. Next slide, Kak. Next slide, Kak. Oh iya, udah. Oke, bagian research methodology. Di sini ada 4 bagian, yaitu declare asumsi, create MVP, run as experiment, kemudian yang terakhir feedback and research. Di bagian declare asumsi ini, peneliti mengidentifikasi asumsi terkait apa sih kebutuhan pengguna dan permasalahan yang dihadapi eh, sekarang ini, tentunya melalui observasi, studi literatur, kemudian juga wawancara dengan trainer dan pimpinan bootcamp. Nah, asumsi-asumsi inilah yang menjadi dasar dalam perumusan hipotesis desain.
Kemudian yang kedua ada create MVP, minimum viable product. Untuk prototipe low fidelity dan high fidelity dikembangkan menggunakan Figma untuk memvisualisasikan desain ulang UI LMS. Nah, MVP ini bertujuan untuk memvalidasi hipotesis dengan mensimulasikan interaksi pengguna secara nyata. Kemudian ada run as experiment. Nah, pengujian usability dilakukan menggunakan Maze, yang dimana partisipan kita minta untuk menyelesaikan beberapa tugas yang telah ditentukan. Misalnya mengakses laporan progres dan juga membuat report. Metrik yang dikumpulkan meliputi tingkat penyelesaian tugas, waktu penyelesaian, dan tingkat kesalahan. Kemudian feedback and research. Nah, setelah menyelesaikan tugas tadi, partisipan memberikan feedback kualitatif melalui wawancara. Nah, feedback tersebut kita analisis untuk memvalidasi asumsi dan mengidentifikasi apa aja yang perlu diperbaiki. Kemudian dilakukan penyempurnaan desain secara iteratif berdasarkan temuan tersebut. Next slide, Kak. Nah, dalam penerapan metode Lean UX, tahap awal yang dilakukan itu menyusun daftar asumsi permasalahan berdasarkan penjelasan pengguna dalam upaya menyelesaikan suatu masalah. Nah, daftar asumsi tersebut berisi pertanyaan terkait pandangan dan permasalahan yang dialami oleh pengguna. Tahap ini tuh bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan melalui wawancara dan juga observasi terhadap aplikasi LMS Enigma Camp. Nah, kemudian kita rumuskan ke dalam daftar asumsi yang selanjutnya akan kita gunakan sebagai dasar dalam penyelesaian masalah. Berikut adalah daftar asumsi yang dihasilkan. Dalam proses pemantauan peserta kelas online atau daring, trainer mengalami kesulitan karena data progres pembelajaran itu belum terintegrasi dalam LMS. Nah, sistem ini belum menyediakan fitur untuk melacak perkembangan setiap peserta maupun setiap materi, dan hanya menampilkan status progres setiap modul melalui aplikasi yang terpisah. Kemudian trainer juga mengalami kesulitan dalam membuat atau menghasilkan laporan karena fitur pelaporan yang tersedia itu masih terbatas dan sulit untuk disesuaikan. Nah, selanjutnya, setelah daftar asumsi disusun, dilakukanlah pembuatan user persona untuk pengembangan desain LMS. Nah, user persona ini digunakan untuk merepresentasikan pengguna sasaran dengan menggambarkan karakteristik, kebutuhan, tujuan, perilaku, serta tantangan yang dihadapi oleh pengguna LMS. Nah, hal ini tuh membantu desainer dan tim developer dalam memahami pengguna secara lebih mendalam serta mengarahkan proses desain agar lebih selaras dengan kebutuhan pengguna. Nah, pada tahap ini, berdasarkan asumsi yang telah diperoleh, akan diajukan usulan perbaikan desain sistem. Bisa dilihat di sini di bagian Create an MVP ada terlihat gambar use case. Di sini ada 3 aktor yang kita pakai, yaitu ada trainer, kemudian ada CTO, Chief Technology Officer, dan operasional. Untuk trainer, eh, aktor trainer ini bisa mengakses semua fitur yang ada di LMS Enigma yang udah kita rancang. Jadi trainer bisa login, kemudian bisa manage course, bisa akses dashboard, akses site administrasi, akses menu report, kemudian menampilkan data report, terus ada filter data report, export data report, dan monitoring progress serta show status report. Nah, untuk CTO dan operasional, 2 aktor ini bisa mengakses semua fitur kecuali di bagian manage course. Untuk di sini ada terlihat wireframe. Wireframe ini adalah rancangan kasar yang akan nantinya digunakan oleh desainer dalam membuat UI di Figma. Sini juga kita udah tampilin apa yang udah dibutuhkan oleh user. Untuk selanjutnya, silakan rekan saya. Untuk
prototype di sini pertama secara flow dari form login, kemudian eh, melakukan pengisian username dan password, kemudian login. Di sini kami melakukan perubahan untuk bagian navigasi di mana sebelumnya di bagian atas, kemudian kita pindahkan di bagian sebelah kiri. Untuk di dashboard halaman pertama itu akan menampilkan statistik data report progress. Kemudian kita masuk ke menu Set Administration, ke bagian course maupun bagian reports ya, sorry, bagian reports. Kemudian kita di sini langsung ditampilkan menu report yang telah disatukan. Di sini ada informasi course, list data trainee maupun statistik dari progresnya. Kemudian di sini kita ada menampilkan list detail progress. Jadi di bagian button ini, nah ini akan terlihat langsung detail progresnya bahwa trainee ini sedang di progres mana, type-nya apa, statusnya seperti apa, bahkan kepada nilainya juga sudah ada terlihat. Kemudian di bagian atas itu ada bagian statistik dan filter, di mana filter ini bisa kita pilih untuk customize kolomnya apa, kemudian course-nya apa, kemudian status enrollment-nya, completion statusnya, dan date eh, enrollment periodnya sesuai dengan kebutuhan dari trainer. Kemudian di sini bisa melakukan download langsung juga di halaman ini dengan menentukan format downloadnya apa, misalnya PDF, dan klik download. Nah, di sini akan ditampilkan overview sebelum dilakukan download. Baru di sini ada button download di pojok kanan atas. Nah, kemudian eh, tahapan selanjutnya adalah dilakukan step run as experiment, di mana pada tahapan ini sebelumnya di awal dengan kita melakukan testing dengan tim kita, tim internal. Kemudian dilakukan tes usability testing terhadap roles yang kita usulkan pada use case pada step sebelumnya, yaitu role trainer, role CTO, dan juga admin untuk mengakses fitur report dan monitoring, di mana untuk mengecek dan memvalidasi apakah asumsi yang kita buat untuk membuat sebuah prototipe baru telah sesuai. Nah, untuk pengujiannya di sini kita menggunakan tools yaitu Maze, di mana user bisa melakukan testing prototype dan juga record journey-nya langsung, bahkan sampai kepada waktu penyelesaian user untuk testing desain tersebut. Kemudian kita juga melaksanakan testingnya melalui video teleconference untuk melihat langsung dan memastikan apakah user dapat melakukan testing dan melakukan interview langsung setelah selesai melakukan testing menggunakan Maze untuk mendapatkan feedback dari user. Kemudian eh, step selanjutnya adalah feedback and research. Di sini feedback yang kita dapat dari step sebelumnya kita lakukan analisa dan juga hasil testing yang kita lakukan pada step sebelumnya kita lakukan analisa dan eh, reporting ya. Jadi di sini ada table untuk hasil journey monitoring yang pertama. Ada 5 partisipan di mana dari Maze merecord bahwa semua journey-nya itu sukses dilakukan oleh 5 user sehingga sukses rate-nya adalah 100%. Kemudian untuk rata-rata completion-nya didapatkan 87,5 per second. Kemudian untuk misclick rate-nya adalah 27,8% dan drop off rate-nya adalah 0%. Kemudian untuk journey report
Itu juga sama, sukses 100% journey-nya. Kemudian semua user dapat melakukan tasnya dengan baik. Kemudian rata-rata waktunya adalah 161,3. Mi- Kemudian untuk misclick rate-nya cukup tinggi, 45,1%. Jadi ini mengindikasikan bahwa fitur report download ini masih membutuhkan perbaikan. Kemudian untuk drop off rate-nya adalah 0%. Nah, untuk pembahasannya adalah overall dari improve design yang kita buat telah membantu untuk meningkatkan fitur monitoring dan reporting dari sisi user experience-nya. Baik dari fitur monitoring yang sebelumnya itu membutuhkan eh, step di mana untuk menemukan nilai dan aktivitinya itu di menu yang berbeda, menu yang terpisah. Nah, ini sudah disatukan. Kemudian untuk mengakses nilai, trainer harus pindah ke menu course, kemudian ke menu section grade. Kemudian untuk melihat status trainee, termasuk course-nya dia lagi di mana, itu semua eh, menu yang terpisah-pisah. Nah, setelah dilakukan perbaikan ini, monitoring flow itu menjadi lebih singkat karena trainer dapat melihat status course activity-nya sampai kepada nilai dalam satu page. Kemudian untuk penambahannya adalah fitur statistik di mana kita mengusulkan untuk visualisasi statistiknya itu untuk penggunaan NLP untuk developmentnya sehingga lebih cepat, lebih informatif. Jadi untuk fitur report sebelumnya, trainer masih harus membuat displaynya dengan step yang panjang. Nah, untuk filternya juga menggunakan proses yang panjang. Dengan desain yang baru ini, trainer menjadi lebih eh, terbantu, menjadi lebih cepat dengan filter yang lebih dinamis. Untuk kesimpulannya adalah berdasarkan data analisis dan usability testing, redesign LMS UI ini telah meningkatkan user experience dari fitur reporting dan monitoring. Dari Mazim menunjukkan bahwa ini completion rate-nya adalah 70% sampai 95% dengan rata-rata waktunya adalah 40% meningkat dibandingkan desain yang sebelumnya. Kemudian trainers dapat lebih mudah untuk mengakses data progress dan juga meningkatkan flexibility dan efisiensi untuk mempercepat proses monitoring. Untuk update kelanjutannya diharapkan dapat mengintegrasikan NLP untuk automate reporting dan kami juga merekomendasikan untuk peningkatan eh, perbaikan dari service dari Enigma Camp dengan menggunakan desain kami ini. Jadi sarannya adalah berdasarkan eh, perbaikan desain UI yang telah kita buat ini dapat diimplementasikan dan juga menjadi tolak ukur bahwa pengembangan menggunakan Lean UX ini dapat membantu untuk proses perbaikan maupun pengembangan desain dari LMS. Dan tujuan selanjutnya adalah kami mengharapkan untuk desain yang telah kita buat itu bisa diimplementasikan dalam pengembangan yang sesungguhnya seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada saran dan masukan, kami sangat eh, terbuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.